Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real Time Database. Lanjut lagi, sebelumnya setelah kita buat bagaimana nge-create data dan tentunya membahas generate key ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba untuk nge-update data ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba update beberapa node. Tentunya juga ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk menggunakan cara atau untuk nge-update data ya teman-teman. Oke, lanjut saja, kita akan coba ke coding. Pertama saya akan coba copy halaman create teman-teman menjadi halaman update ya. Selanjutnya dari bagian ini saya hapus, ini juga akan saya hapus. Create value juga, terus di bagian mana ya, bagian sini mungkin ya, kita akan coba rubah jadi update value. Oke, segini aja dulu, nggak apa-apa. Nah terus di sini akan saya coba bikin hooks namanya use update value. Nah untuk teman-teman bisa copy dari bagian use create karena tidak jauh beda untuk beberapa ininya ya, beberapa kode. Oke, kita coba use update value. Jangan lupa kita rubah namanya use update value. Oke. Nextnya dari sini saya akan coba pakai dua metode yang sama. Ini akan saya hapus teman-teman ya. Nah pertama, kalau di use update kita nggak ada key dan juga nggak ada data ya, data kita offin aja. Terus di sini use key juga. Dan untuk metode pertama, jadi untuk update ada dua cara juga teman-teman ya. Pertama kita akan namanya update doc ya. Yang kedua yaitu update field. Nah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ini akan saya coba komen dulu teman-teman ya. Pertama untuk update doc, prosesnya sama kayak gini, kita sampai ke tingkat child. Perbedaannya adalah untuk yang bagian push, kita akan ganti dengan namanya update ya teman-teman. Nah ini juga kita tidak ada data.current. Terus untuk update juga tidak usah didefinisikan sebagai variabel. Jadi await, update, db path-nya ke sini teman-teman sama ya. Nah, terus untuk parameter kedua adalah value-nya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman di sini sebenarnya bisa memahami beberapa pattern untuk memasukkan path-nya teman-teman ya. Karena pertama diawali dengan ref, keduanya itu untuk mendapatkan child kita ada root reference di sini pasti, dan yang kedua adalah path-nya yang mau kita tuju. Oke, kalau udah kita masukkan update doc di sini, kita delete sisanya yang tidak perlu. Oke, kita coba save. Ini set juga kayaknya udah nggak perlu sih kita. Oke, kalau udah kita coba ke halaman update, kita import use update value. Nah, ini akan saya coba namanya update doc ya. Oke. Terus untuk memakai hooks use update ini atau update doc, saya akan coba bikin namanya update post ya. Di sini path-nya itu, nah kalau misalnya update kita udah harus tahu path-nya yang mana yang mau kita update ya teman-teman ya. Di sini seperti misalnya saya akan coba update untuk konten yang ada di sini nih ya, yang punya ID-nya N7 key, belakangnya base strip ya. Saya copy, maka di sini saya bikin path-nya post/ID yang tadi ya, atau key yang tadi. Nah di sini akan saya tambahkan timestamp ya, atau kita tambahkan yang timestamp update 8 ya, new date, bisa seperti ini. Terus title misalnya post dari method update ya, konten dari namanya tadi ya, method update ya, tipenya ini update doc. Oke. Sip, apalagi ya akan saya perbarui mungkin. Nah, ini aja cukup lah ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita pakai di sini update doc, kita ganti ke create post dot update doc juga ya. Ini agak enak nih. Ini aja lah.
Di sini kita coba aja update doc, udah nggak sama lah, nggak apa-apa ini aja. biar nggak beda, ini aja lah. Untuk bagian pertama ini variabelnya akan saya coba namanya update a post ya. Nah, jadi di sini kita update a post dot update doc ya. Oke. Nah, udah gitu kita akan coba untuk update di sini ya teman-teman ya. Terus update value nih saya coba update doc aja supaya lebih mudah ya. Ini akan saya coba komen. Sip. Ini sebenarnya kita lihat sudah, coba ya, kita coba dulu teman-teman. Lihat kalau di sini udah belum ya. Sorry. Kita navigate ke halaman update. Dan ini update doc ya teman-teman. Oke, supaya kita bisa memantau update-nya, kita coba bikin Windows-nya seperti ini ya. Alright. Nah, di sini kita akan coba update dengan post slash ini ya teman-teman ya, slash n7key bla 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 sampai bstrip h. Atau biar gampang kita ini aja, kita masuk ke sini aja note. Oke. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Sorry. Ini layarnya terlalu kecil ya. Nah, ini kalau kita lihat mana ya caranya? Ini tidak bisa di ini ya. Lanjut aja deh, kita coba lihat ini ya. Dengan pad atau note yang ini kita akan coba update ya teman-teman ya. Di sini, nah saya coba klik update doc. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ada yang berwarna kuning tadi ya, berwarna kuning, dan kita masukin satu dokumen baru namanya update add. Jadi ini kita cara ngupdate ya, tadi yang nilainya awalnya bla 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 kita update dengan nilai yang baru ya kan. Ini akan saya coba lagi, contohnya saya akan ngasih key baru teman-teman ya. Di sini saya akan coba kasih misalnya kategorinya adalah misalnya blog. Oke, gitu kan, atau lifestyle lah. Nah, seperti ini ya. Maka nanti harusnya yang diupdate adalah dari bagian update add ya, karena kita nanti akan ngedapetin date yang baru. Yang kedua, ini ya, kurang D teman-teman, update add ya. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan key baru berupa namanya kategorisnya. Kita coba update doc. Nah, ada kategoris, ada update add ya teman-teman. Ini harusnya kita delete. Oke ya, saya akan coba sekali lagi ya. Maka yang akan diupdate adalah bagian key update add ya kan? Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung menggunakan yang namanya update ya. Kita definisikan path-nya kemana. Seperti biasa, path-nya itu terdiri dari root dan juga path yang dituju. Udah gitu value-nya mau apa ya kan? Ini simple, sesimpel ini. Nah, terus yang terjadi adalah kalau misalnya dia belum punya key yang baru, dia akan ditambahkan key yang baru. Kalau misalnya dia sudah punya, dia cuma merubah kontennya. Contohnya di sini saya akan coba lagi update, kita hilangkan tuh bagian kategoris dan tipe ya. Ini kita bagian title, kita akan coba post dari percobaan update ya. Konten ini adalah dari percobaan update ya. Kita jadi yang kita set adalah hanya update add, title sama konten ya teman-teman. Nah ya, kita coba refresh dulu, kita coba update doc. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kuning yang berubah ya. Jadi misalnya tadi ya keadaannya kalau dia kontennya atau key-nya sudah ada, dia hanya ngeganti nilainya. Tapi kalau misalnya nanti key-nya belum atau baru, nah nanti dia bakal nge-update yang atau memberikan key baru ya, terus akan memberikan nilai baru juga. Nah, terus teman-teman bertanya bagaimana kalau kita nge-update data yang node-nya tidak ada di sini ya. Misalnya kita coba update post. Ini kita coba bikin UUID random ya teman-teman ya, key random. Oke. Kita coba save teman-teman ya. Ini post, saya pastikan dulu bahwa ini tidak ada datanya di bagian sini ya. Kita coba dulu bagian datanya post/UUID atau key yang tadi saya bikin ya. Nah, ini null ya teman-teman ya, null ya. Oke, kita coba lihat di sini dulu deh supaya lebih jelas di bagian post ya. Oke.
Nah, harusnya nanti di sini ada data baru yang sesuai dengan kita set ya. Kita coba update. Mana tadi? Oke, update doc. Nah, maka dia akan mengisi ya, membuat dokumen baru yang mana ini adalah seperti diupdate aja ya teman-teman ya, seperti diupdate biasa. Terus kita create baru karena dia key-nya belum ada, maka kita bisa untuk memasukkan data lah. Kurang lebih kalau misalnya key-nya belum ada, ini seperti kayak nge-create data kan, gitu. Oke, ini adalah konten title update. Nah, itu cara pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukin node mana aja yang ingin diupdate dan juga value-nya itu apa, ya kan? Oke, nextnya cara yang kedua, kalau teman-teman misalnya berpikir bisa nggak ya kita ngupdate untuk dua lokasi yang berbeda. Misalnya yang satu saya ingin update chart, yang satu saya ingin update di bagian produk ya, misalnya gitu kan. Oke, itu bisa teman-teman dengan cara kita masuk ke metode yang kedua. Di sini saya kasih nama update field. Nah, di sini untuk perubahannya juga sama. Kita tinggal masukin aja update di bawah sini teman-teman ya. Kita ganti yang set. Nah, terus yang kedua di sini kita untuk parameter pertama kita tidak akan menuju langsung ke path yang kita tuju. Tapi kita masukkan root reference sebagai parameter yang pertama ya. Jadi ini kita udah nggak butuh lagi child path-nya. Dan di sini kita akan nanti masukkan apa yang mau dijadikan atau yang diupdate-nya. Di sini akan saya coba kasih namanya variabelnya updates. Oke, nah di sini akan saya jadikan value di sini ya. Nah, seperti ini sebenarnya kita udah bisa mengupdate berbagai key yang berbeda ya, atau node yang tidak satu node. Nah, kita akan coba return dia sebagai update field, teman-teman. Oke, nah di sini akan saya coba const update chart and product ya teman-teman ya. Use update value. Oke, di sini const kita coba. Oh jangan deh, update chartnya di bawah. Di sini kita coba update aja lah. Oke ya. Nah, kalau udah ini akan saya coba masukkan ke button yang di bawah. Di sini ya, saya coba kasih update field. Sini saya komen dulu, saya hapus aja lah. Untuk yang update doc juga akan saya coba komen. Nah, untuk yang update chart and product, bentuknya gini teman-teman. Jadi kalau bagaimana kita ingin mengupdate berbagai key ya. Jadi misalnya saya ingin mengupdate chart dengan key ini dan juga saya ingin mengupdate produk dengan key ini. Jadi bentuknya adalah karena di sini saya akan panggil dulu await namanya update field ya. Dia butuhnya hanya satu parameter ya teman-teman ya. Satu parameter update. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Saya coba bikin dulu const update all misalnya ya. Kita bikin objek teman-teman. Di sini kita masukkan ke sini. Nah, bentuknya adalah key untuk si update ini kita mengacu ke node yang kita inginkan. Contoh di sini saya akan coba pakai node ini teman-teman ya. Saya coba bikin namanya itu chart slash apa ini namanya? Ini ya teman-teman ya. Oke, bukan card ya, tapi chart. Dan nilainya itu apa aja gitu kan. Nah, yang mau saya update adalah dari bagian misalnya name dan juga bagian timestamp ya teman-teman ya. Maka langsung saya masukin chart slash key-nya slash name. Oke. Name-nya menjadi apa ini karpet ajaib ya ini. Menjadi karpet luar biasa. Biasa ajaib ya. Yang kedua tadi saya akan update timestamp-nya ya. Timestamp. Terus ini akan saya kasih date.now. Oke, ini cukup untuk yang chart. Yang kedua saya akan coba update produk dengan key yang seperti ini ya teman-teman. Misalnya produk ya, produk slash key-nya masukin
Terus apa yang mau kita rubah? Misalnya di sini kita rubah price-nya teman-teman ya. Price menjadi misalnya ini berapa ya? 125.000 misalnya. Oke. Terus yang kedua timestamp-nya juga akan saya ganti ya. Persis saya copy, slash-nya kita ganti timestamp. Timestamp, oke. Di sini betul ya, timestamp kita pakai date.now juga. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa bedain bahwa ketika kita menggunakan update field, kita butuh key update-nya atau key dari objek yang kita update tuh full path-nya teman-teman ya, dari chart slash ID sekian slash field apa yang mau kita update, misalnya name ya kan, atau enggak di sini kita pengen update yang namanya timestamp. Oke. Terus kita juga pengen ngupdate yang namanya produk dengan key sekian ya, dan juga di field price ya, atau yang timestamp-nya. Oke, jadi ini teman-teman bisa nambahin sebanyak teman-teman butuhkan ya. Misalnya ini ada lagi ya. Misalnya kita bikin ini aja coba ya, bikin post baru ya. Post baru dengan ID-nya misalnya asal lagi ya teman-teman, saya bikin asal. Terus baru saya bikin objek lagi di dalamnya juga bisa. Jadi misalnya ini akan saya coba pindahkan. Nah, ya kan. Jadi untuk yang awal saya akan masukkan di field name, field timestamp dari chart yang ini. Yang kedua untuk yang price dan timestamp saya akan lakukan update di product slash ini. Dan yang ketiga untuk lokasi pet post slash 81 UASD saya akan masukkan nilai ini teman-teman ya. Mari kita coba. Oke, kita harus nge-watch beberapa ya teman-teman ya. Perhatikan dulu deh. Kita akan coba untuk melihat mana aja yang berubah ya. Oke, kita coba nih ya. Update field. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada di chart, di post produk berubah ya. Kalau di chart ini namanya jadi karpet luar biasa ajaib ya. Oke. Nah, ini juga timestamp-nya juga menyesuaikan, ini akan coba saya ini aja deh. Misalnya tadi yang usat saya hilangin dulu ya. Yang usat saya hilangkan, yang produk yang ini juga ini saya balikan dulu deh ke harga 68.000 ya. Timestamp-nya oke. Kita coba ya. Biar lebih besar akan saya coba untuk zoom sedikit. Nah, zoom out ya. Oke, siap teman-teman ya. Ini akan saya coba delete dulu lah. Biar tidak terlalu banyak ya. Ini juga. Oke. Cukup. Nah ya, teman-teman ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Kita coba refresh, kita coba update field. Nah, makanya timestamp ke update. Untuk ini ada price dan timestamp ke update. Untuk ini juga ada namanya ini baru ya, key baru yang tadi kita coba update teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu teman-teman, kita bisa nge-update berbagai macam key sekaligus, berbagai macam path sekaligus dengan memasukkan note yang sesuai dengan yang kita ingin update dan benar-benar spesifik ya teman-teman. Spesifik sampai tingkat ke fieldnya mau apa nih, ya kan? Nah, dan di sini juga untuk fungsinya kita memakai update yang dimana untuk parameter pertama kita masukin root reference. Yang kedua untuk bagian update adalah yang nanti berisi note-note atau key-key ya yang berdasarkan yang lebih detail, lebih panjang, lebih dalam seperti note di sini ya, name, timestamp dan lain-lain. Oke. Nah, tapi untuk yang ini teman-teman, yang update yang metode kedua ya, yang berbagai field harus berhati-hati dipakai. Karena kenapa? Saya akan coba ya, misalnya kita salah mendefinisikan di bagian chart aja ya. Saya cuma tulis chart seperti ini. Teman-teman ya, misalnya saya ingin mengupdate di chart dan juga di bagian produk ya, misalnya di produk nih teman-teman ya. Jadi mau jadi misalnya 250.000. Oke, kita coba save ya. Nah, teman-teman harus berhati-hati, perhatikan bahwa ini kan dia cuma memasukkan chart di sini teman-teman ya, tidak ada spesifik key atau yang lain-lain ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ketika kita klik yang update field ya teman-teman, yang post kita lihat dulu ya.
teman-teman bisa lihat bahwa yang chart jadi hilang, ya kan, langsung berganti nilai yang kita set tadi, ya kan, betul. Kalau misalnya yang bagian produk ini masih benar karena dia price-nya terupdate dan juga timestamp-nya itu ke-update ya teman-teman ya. Jadi perhatikan bahwa ketika kita menggunakan metode yang ini, metode yang di langsung update field, kalau dia salah location atau salah path bisa nanti menghapus data yang ada di situ gitu teman-teman ya. Saya akan coba contoh pakai yang update post teman-teman ya. Misalnya saya coba update post ini, path-nya itu di bagian post ya. Kita hanya menambahkan update add, misalnya create add ya, create add. Juga kita kasih new date ya. Terus kita kasih misalnya kategoris lah. Kategoris. Nah, misalnya kategorisnya tadi apa? Live ya misalnya. Oke. Ini teman-teman ya. Ini hanya oh, ini salah nih. Kita harusnya pakai update tadi tapi nggak apa-apa. Langsung aja juga bisa. Nah, ini kita coba ya update post teman-teman dengan cara update post pakai update doc ya di sini ya. Kita akan lihat dokumen yang ada atau path yang ada di post apakah berganti semua atau enggak ya. Oke, ini saya coba komen dulu yang update field. Oke, kita watch untuk yang post ya teman-teman ya. Kita watch. Ini ada 4 data ya di sini ya. Kita coba update doc. Nah, maka dia hanya mengupdate yang kategoris, yang create add, yang update add. Nah, jadi untuk metode yang awal ya, metode yang update doc ini lebih aman ketika memang path-nya mungkin terjadi kesalahan gitu ya. Kita entah melakukan error apa, akhirnya malah berimbas untuk penempatan data yang salah. Nah, ini masih aman. Tapi kalau yang tadi pakai yang metode kedua update field, maka datanya akan di-replace sehabis-habisnya. Oke teman-teman, itulah cara kita nge-update teman-teman. Ada 2 cara. Pertama kita yang update doc. Yang kita nge-update doc itu kita definisikan path-nya kemana seperti biasa kayak create dan juga get data. Yang kedua itu kita punya cara mengupdate field ya, dimana kita bisa mengupdate sedalam-dalamnya gitu. Jadi perhatikan bahwa key yang harus ada di awal ini jangan sampai ada yang salah karena bisa berimbas nge-replace data yang lainnya. Oke, segitu aja dulu teman-teman terkait update database Firebase ya. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.